Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ririn Ikrimah. Dalam video ini, saya akan memberikan tutorial mengenai cara penyelesaian soal matematika pada Maple menggunakan algoritma putting it together. Sebelum mulai ke tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma putting it together itu sendiri. Jadi, algoritma putting it together adalah algoritma yang menyatukan beberapa variabel menjadi satu dan membentuk suatu fungsi tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai algoritma tersebut, mari kita bersama-sama menyelesaikan soal matematika menggunakan aplikasi Maple dalam tutorial berikut ini. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Maple-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Maple. Jadi, dalam aplikasi Maple ini kita dapat menyelesaikan berbagai macam soal matematika. Mulai dari kalkulus, statistik, peluang, aljabar linear, dan lain sebagainya. Di sini bisa teman-teman lihat ini menu-menunya. Dan jika kita ingin memulai perhitungan di aplikasi Maple, kita klik yang ini, New Worksheet. Nah, ini tampilan setelah kita klik New Worksheet tadi. Di sini pertama, misalkan kita ingin menghitung sebuah fungsi. Nah, di mana fungsi tersebut variabelnya kita substitusikan nilai. Gimana sih cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya menggunakan Maple ini, pertama kita ekspresikan terlebih dahulu fungsinya. Misalkan fungsi yang ingin kita ekspresikan adalah 3x kuadrat plus 4x min 2. Perintah yang kita ketikkan di sini adalah f. F ini menunjukkan nama dari fungsinya, lalu titik 2 sama dengan x, tanda strip, lalu tanda lebih dari 3 dikali. Nah, ini tanda kali ini kita pakainya shift lalu tekan 8. 3x kuadrat. Nah, untuk kuadrat atau pangkat itu kita klik shift lalu angka 6 ditambah 4x min 2. Setelah kita sudah menuliskan semua fungsinya, lalu klik enter. Nah, ini fungsi yang tadi kita tuliskan. Nah, misalkan dari fungsi di atas ini kita ingin mensubstitusikan ke variabel x. Nilai yang kita substitusikan misalnya 2, 4, dan 10. Jadi berapa hasil dari fungsi ini? Nah, itu caranya ada dua cara untuk menghitung hal tersebut. Cara pertama, kita memasukkan perintah eval kurung buka f x kurung tutup koma x sama dengan 2. Nah, di sini x sama dengan 2 ini maksudnya nilai yang akan disubstitusikan ke variabel x yaitu 2. Tutup kurung. Ini kita bisa langsung klik enter. Nah, langsung muncul nilainya 18. Jadi ketika kita mensubstitusikan nilai 2 ke variabel x di fungsi ini, maka nilainya semuanya adalah 18. Nah, misalkan tadi kan kayak kita tuh mau nge-substitusiin nilai 2, 4, sama 10. Nah, itu tuh gimana sih biar caranya nggak satu-satu kayak gini gitu, bisa enggak langsung sekaligus. Nah, itu bisa banget. Caranya sama kayak gini. Ketikkan perintah seperti di atas. Hanya saja bedanya kita kasih tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini untuk memisahkan antara perhitungan yang satu dengan yang lainnya.
Jadi kita itu bisa ngehitung kayak tadi tuh lebih dari 1. Nah, cara misalnya pakai tanda titik koma ini gitu. Kita langsung masukin eval ini, lalu kita ganti angkanya saja, angka 4, terus tanda titik koma, dan yang ini kita ganti 10. Setelah itu klik enter. Nah, langsung muncul. Jadi ini bisa ya langsung sekaligus, nggak satu-satu gitu. Jadi ini 18. Jika kita mensubstitusikan nilai ke variabel x-nya itu 2, nah kalau ini yang 62 buat yang nilai x-nya itu 4, dan yang ini 338 buat yang nilai x-nya sama dengan 10. Nah, cara yang kedua yaitu dengan memasukkan perintah f kurung buka 2. Nah, ini maksudnya 2 ini adalah nilai yang ingin kita substitusikan ke variabel x tersebut. Langsung kita klik enter. Nah, hasilnya sama ya, sama yang perhitungan ini, sama-sama 18. Nah, terus misalkan bisa nggak kak disatuin kayak yang ini? Nah, bisa banget. Caranya sama kayak tadi, kita tinggal pisahin setiap perhitungannya itu pakai tanda titik koma. Jadi kita sama kayak yang ini, kita masukin f kurung buka 2 kurung tutup. Nah, kita pisahkan dengan tanda titik koma untuk ke perhitungan berikutnya. Nah, kita ketik f kurung buka terus 4 kurung tutup, tanda titik koma lagi, terus f lagi, kurung buka 10 kurung tutup, klik enter. Nah, hasilnya sama kayak yang ini, 18, 62, 338. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika kita ingin menuliskannya lebih dari 1 itu bisa, asalkan dipisah-pisahkan. Nah, cara memisahkannya itu dengan kita mengetikkan lambang titik koma ini. Perintah eval dan yang ini itu bisa kita gunakan dalam perhitungan deret juga loh teman-teman. Nah, seperti apa sih perhitungannya? Oke, kita masuk ke contoh berikutnya ya. Di sini misalkan f-nya kita kasih nama f1. Nah, kenapa di sini saya kasih namanya f1? Karena di atasnya ini sudah ada f. Jadi kita ini berikutnya harus dibedakan namanya. Kalau sama itu nanti Apple itu kayak kurang bisa ngedetect gitu loh. Jadi error gitu nanti hasilnya. Nah, ini misalkan fungsinya f1 titik 2 sama dengan n, tanda strip, tanda lebih dari, sum, kurung buka 1/k kuadrat, koma, k sama dengan 1 sampai n, kurung tutup, klik enter. Nah, di sini perintah sum ini gunanya itu untuk notasi sigma. Jadi misalkan kita ingin membuat notasi sigma, itu pakainya perintah sum. Nah, di sini k-nya itu 1 sampai n atau tak hingga. Nah, cara yang pertama, seperti yang di atas, kita masukkan perintah eval. Eval kurung buka f1 kurung buka lagi k kurung tutup, koma, k sama dengan 2 kurung tutup.
Nah, di sini misalkan kita ingin mensubstitusikan K-nya itu nilainya 2 dan ingin menghitung deretnya itu sampai ke nilai yang K2. Jadi mulai dari K1 sampai K2. Itu berapa hasilnya? Nah, di sini berbeda ya. Kalau yang di atas kan di sini pakainya X, kalau ini pakainya K. Itu karena memang di sini variabelnya yang ada itu K, bukan X. Jadi kita di sini menuliskannya itu K. Oke, langsung klik enter. Nah, udah muncul. Jadi ini nilai deret ketika K-nya itu sama dengan 2 dan deret kedua itu sama dengan 5/4. Oke, cara yang kedua. Kita masukkan F1 kurung buka 2. Sini karena kita ingin menghitung K-nya sama dengan 2, jadi kita masukkan nilainya 2. Klik enter. Nah, sama ya teman-teman, walaupun berbeda rumus tetapi hasilnya sama. Oke teman-teman, sekian tutorial penyelesaian soal matematika menggunakan algoritma putting it together dalam aplikasi Maple. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.